Kembali bersama kami di Visi Negarawan. Romo Beni tadi yang dikatakan oleh Pak Sukidi begitu ya, membutuhkan root striker. Tapi bisakah sebetulnya kita katakan konsolidasi politik di Indonesia sudah gagal dan kita berharap pada partai politik itu masih bisa kita punya harapan begitu dan kita menyongsong otoritarianisme yang kita takutkan sejauh ini? Ya sebenarnya kalau kita berharap partai politik, ya tidak bisa berharap banyak ya. Tapi ada dua kekuatan yang harusnya masih kita bisa harapkan. Yaitu kekuatan para intelektual dan media. Kalau dua kekuatan itu selalu bersatu, kemudian menimbulkan daya nalar kritis, itu bisa merembes kok. Jadi partai politik itu kan akhirnya juga butuh tekanan publik kan. Lah tinggal bagaimana kekuatan media dan intelektual kampus organik ini bisa membangun sinergi. Oke, kaum intelektual ini bisakah juga sampai menggerakkan massa? Ya kalau gerakan massa itu kan kita berharap jangan sampai 98 itu terjadi. Betul. Tetapi kita berharap gerakan massa itu kan tidak hanya sekedar massa, tetapi gerakan-gerakan pemikiran-pemikiran alternatif. Dan pemikiran alternatif itu juga menyangkut apa yang dikatakan Dr. Sukidi tadi, yaitu mulai muncul gerakan-gerakan masyarakat kritis itu. Jadi kita penyerang itu harus pada pucuk-pucuknya, cari akarnya. Kalau akarnya itu tirani kekuasaan itu ya itu yang harusnya diserang dan itu bisa lewat kekuatan opini publik. Jadi ada kesadaran kok. Lah yang harus hati-hati adalah jangan sampai krisis ekonomi itu yang memburuk itu yang akhirnya menimbulkan satu bara api. Lah ini yang jadi harus hati-hati. Diwaspadai soal harga pangan yang terus naik gitu ya. Apalagi kalau nanti ada wacana subsidi BBM dihapus. Ya itu kan itu juga akan menimbulkan kan gejolak kan. Lah tapi kita berharap tidak kita harapkan konsolidasi masyarakat sipil itu akan lebih dipercepat lah. Baik, Prof. Valina boleh menambahkan sekaligus closing statement? Selama ini partai politik kita itu absen ya, tidak melakukan pendidikan politik ya dan pendidikan demokrasi untuk masyarakat ya kan. Akibatnya kan yang seperti pada pemilu 2024 ini ya, ketidaktahuan mereka mengenai hakikat dari pemilu itu apa, hakikat dari suara, kemudian persoalan sosial ekonomi ya, kemiskinan, pendidikan yang masih kurang gitu ya, itu mudah sekali mereka kemudian diintervensi oleh namanya politisasi bansos itu yang demikian rupa kemarin itu. Jadi menurut saya ke depan ini ya kita itu penting sekali untuk membangun kesadaran politik warga negara kita bahwa mereka ini yang negara ini milik kita bersama begitu, bukan milik orang per orang atau kelompok-kelompok tertentu saja. Kecerdasan politik dengan pendidikan politik yang secara berkelanjutan gitu ya, bukan hanya 5 tahun sekali. Iya, dan memperkuat masyarakat sipil. Tapi kan itu juga bisa terlaksana juga ya, membangun kesadaran politik melalui pendidikan kan. Jadi menjadi tugas negara itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan kalau tidak ya, dengan pendidikan yang masih seperti sekarang ini kualitasnya ya untuk warga negara kita akan menjadi sulit pada pihak lain kita mengadopsi sistem demokrasi langsung. Jadi memang ini benar-benar peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan kualitas pendidikan kesadaran politik masyarakat itu penting sekali kita bangun bersama. Nah kita bersinergi semua potensi kekuatan yang ada dalam masyarakat kita mesti bersinergi dan bekerja sama lah begitu ya. Oke, kolaborasinya begitu ya. Nah, silakan Pak Sukidi terakhir. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyelamatkan republik ini agar tidak jatuh pada tirani. Pertama adalah kita bergotong royong untuk menegakkan supremasi hukum. Karena hukum selama ini telah diinjak-injak oleh tirani kekuasaan. Penguasa tiran telah menjadikan hukum sebagai alat untuk menekan pesaing politik dan sekaligus menjadikan hukum sebagai alat untuk menahan mereka yang dalam kekuasaan sebagai tahanan politik. Itu pertama. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk percaya lagi pada kebenaran. Karena kalau kita tidak percaya pada kebenaran, maka kita hidup dalam post-truth. Dan post-truth itu, kata Profesor Timothy Snyder, adalah fase awal terjadinya fasisme. Karena itu ketiga, saya ingin mengajak rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kebebasan sebagai hak natural warga negara. Kebebasan inilah yang harus kita jaga, karena
jika kita tidak memperjuangkan kebebasan, maka kita akan hidup di dalam tirani. Ya. Kebebasan adalah wujud demokrasi seutuhnya begitu ya. Terima kasih Pak Sukidi, kemudian Bu Valina dan juga Romo Beni. Dan pemirsa, menurut pemikiran filsuf Perancis Claude Levert, demokrasi adalah upaya mengisi ruang kosong yang ditinggalkan penguasa tradisional. Demokrasi membuat proses politik rasional dan transparan. Dengan sistem demokrasi idealnya, rakyat memiliki akses kepada pengelolaan negara. Namun faktanya kekuasaan rakyat berhenti di bilik suara. Filsuf Perancis lain, Jacques Rancière, ini menyebut bahwa demokrasi perwakilan adalah prosedur yang melegitimasi kekuasaan oligarkis. Para elit mengelola negara sesuai selera, tak ubahnya mengurus rumah tangga. Rakyat jangan bermimpi akan ditanya, apalagi dimintai persetujuannya. Dan demikianlah Visi Negarawan edisi kali ini. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda.